Halo, selamat datang di sesi eksplanasi kita kali ini. Anggap saya sebagai konsultan manajemen senior Anda hari ini. Tujuan saya sederhana, mengungkap sebuah kenyataan pahit yang mungkin nggak Anda sadari. Faktanya, organisasi Anda mungkin sedang berdarah dan kehilangan banyak modal gara-gara kesalahan kognitif yang sama sekali nggak kelihatan. Tapi tenang, kita juga akan bahas cara memperbaikinya. Ini adalah panduan lengkap buat merombak total cara tim Anda berpikir dan bertindak. Coba kita jujur-jujuran nih, mari kita tantang ego eksekutif kita sebentar. Kebanyakan pemimpin ngerasa mereka itu super rasional dan selalu ngambil keputusan berdasarkan data kan? Tapi di dunia nyata yang serba kacau ini, perangkat keras biologis kita alias otak kita sendiri sering banget ngibulin kita. Ketimbang berpikir jernih, kita tuh seringnya cuma pakai logika yang dibikin seolah-olah rumit, padahal ujung-ujungnya cuma buat membenarkan apa yang udah diputusin sama insting kita sejak awal. Nah, untuk mengubah budaya tebak-tebakan itu jadi mesin keputusan yang beneran digerakkan oleh data, ini agenda briefing kita hari ini. Pertama, menavigasi lanskap VUCA. Kedua, arsitektur kesalahan perusahaan. Ketiga, audit kebisingan organisasi. Keempat, implementasi kebersihan keputusan. Kelima, integrasi AI dan akuntabilitas. Dan ditutup dengan memimpin dengan integritas etis. Oke, langsung masuk ke bagian pertama. Menavigasi lanskap VUCA, volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas. Anda harus sadar laba bersih perusahaan itu terus-menerus diancam sama lingkungan VUCA ini. Lanskap ini dipenuhi masalah-masalah ribet yang nggak terstruktur, nggak ada solusi yang gampang, dan satu keputusan yang kelihatannya sepele bisa memicu rentetan efek domino yang sama sekali di luar dugaan. Mari kita perlambat pikiran kita sejenak di sini. Coba perhatikan. Sistem 1, yaitu bagian otak kita yang geraknya otomatis dan instan, ternyata ngejalanin 96% pilihan hidup kita. Sistem ini menyederhanakan masalah jadi cerita yang gampang dicerna, biarpun ceritanya sering ngawur. Nah, di sisi lain, ada sistem 2 yang sifatnya lambat, disengaja, dan sangat logis. Masalahnya, sistem 2 ini luar biasa males. Alih-alih ngecek kebenaran cerita si sistem 1, dia lebih sering cuma jadi tukang stempel buat insting kita. Di dunia korporat yang serba ngebut ini, sumber daya dan waktu kita kan selalu terbatas ya. Gara-gara tekanan inilah, para manajer Anda sering banget jatuh ke jebakan yang namanya rasionalitas terbatas. Mereka milih jalur satisficing. Intinya, milih opsi yang dirasa, ya cukup baiklah, ketimbang maksa sistem 2 buat kerja keras nyari solusi yang benar-benar optimal. Masuk ke bagian 2, arsitektur kesalahan perusahaan. Hal yang bikin topik ini sangat menarik adalah kita bisa membedah anatomi dari kesalahan operasional ini menjadi dua sabotase yang beda banget wujudnya, tapi punya daya hancur yang sama bahayanya. Sabotase pertama itu bias kognitif yang sebenarnya bisa ditebak, karena ini produk andalan sistem 1 tadi. Kasus klasiknya nih, manajer HRD Anda seringkali udah nentuin mau nerima kandidat cuma gara-gara cara dia jabat tangan di 10 menit pertama wawancara. Sisa waktunya cuma dipakai buat konfirmasi insting aja. Atau overconfidence. Pernah kan lihat eksekutif yang selalu meremehkan biaya proyek? Itu karena otak mereka sibuk ngebayangin skenario. Nah, tabel ini nampilin perbedaan brilian antara bias dan sabotase kedua kita. Kebisingan sistem atau noise. Bias itu kesalahan konsisten. Kayak timbangan yang rusak dan selalu nambahin 2 kilo. Gampang kan dikalibrasinya? Tapi kalau noise? Ini adalah variabilitas acak yang diam-diam nyusup di antara karyawan profesional Anda. Bayangin timbangan yang ngasih angka beda-beda tiap kali Anda naik ke atasnya. Nggak bisa dipegang dan sangat mengacaukan. Lanjut ke agenda ketiga, audit kebisingan organisasi. Mari kita telusuri dan bikin kebisingan yang nggak kelihatan ini jadi kelihatan, biar kita tahu seberapa mahal sebenarnya tagihan dari noise operasional ini. Perhatikan poin krusial yang bikin merinding ini. Di sebuah studi, para eksekutif asuransi ngira variasi tebakan premi antar penilai resiko buat kasus yang sama itu cuma sekitar 10%. Realitanya, variabilitasnya tembus 55%. Coba bayangin, berapa juta dolar yang menguap sia-sia tiap tahunnya cuma karena tim profesional Anda ngasih penilaian yang lompat-lompat buat masalah yang persis sama. Untuk nyetop pendarahan modal ini, Anda wajib banget ngelakuin audit kebisingan. Langkahnya jelas. Pertama, tentukan fungsi pekerjaan yang bisa disamakan. Kedua, kasih mereka satu studi kasus yang realistis. Ketiga, minta satu angka pasti dari masing-masing orang secara terpisah. Dan keempat, ukur seberapa lebar jarak antara jawaban-jawaban mereka. Cuma lewat cara ini, Anda bisa tahu pasti apakah organisasi Anda benar-benar berjalan dengan satu suara atau enggak. Masuk ke bagian 4, implementasi keputusan kebersihan.
Begitu Anda udah mendiagnosis seberapa parah kebisingannya, kita langsung manuver ke tahap intervensi. Ini dia panduan praktisnya. Kebersihan keputusan ini atau decision hygiene bakal ngubah mindset Anda secara total. Daripada buang waktu nyoba ngubah psikologi manusia yang dasarnya emang penuh bias, kebersihan keputusan ini justru menciptakan sistem dan lingkungan perusahaan yang ketat. Sistem ini secara otomatis ngeblok kesalahan bahkan sebelum hal itu terjadi. Intinya, benerin prosesnya, bukan ngatur pikiran orangnya. Tolong cetak daftar periksa ini dan bawa ke ruang rapat Anda tiap hari. Pertama, dekomposisi masalah. Pecah masalah besar jadi bagian-bagian yang independen. Kedua, evaluasi opsi secara objektif, berdasarkan fakta. Dan ini yang paling penting, paksa tim Anda untuk menunda intuisi sistem satu mereka sampai semua data tervalidasi. Jangan biarin otak mereka keburu bikin cerita yang ngarang di awal. Sekarang di bagian 5, kita akan bahas soal integrasi AI dan akuntabilitas. Ini isu modern yang lagi panas-panasnya di ruang rapat. Gimana AI justru bisa bikin kualitas keputusan merosot tajam kalau dibiarkan jalan sendiri tanpa pengawasan. Coba ingat-ingat pas manajer Anda lagi dikejar target dan pakai AI buat menghemat waktu, mereka rentan banget kena yang namanya bias otomatisasi. Mereka asal setuju aja sama solusi generik pertama yang dikasih AI, asal itu kedengaran masuk akal. Kenapa? Karena itu menenangkan rasionalitas terbatas mereka dan ngirit energi sistem 2 mereka yang emang dasarnya males buat nyari alternatif yang beneran optimal. Kondisi ini ngebuka banyak banget jebakan etis loh, mulai dari hasil kerja yang cuma sebatas biasa aja, sampai matinya pemikiran kritis. Tapi yang paling bahaya buat perusahaan adalah difusi akuntabilitas. Ini terjadi pas keputusan AI bikin rugi, dan tiba-tiba semua orang lepas tangan dan bilang, wah bukan salah saya, kan mesin yang milih. Kesannya jadi nggak ada yang tanggung jawab. Solusinya, Anda harus bikin aturan tegas. AI itu murni cuma alat bantu operasional. Titik. Akuntabilitas harus selalu ada di tangan manusia. Jangkar tanggung jawab ini mutlak diperluin, biar nggak ada istilah saling lempar kesalahan. Dengan begini, Dewan Direksi selalu punya dasar kuat untuk mempertahankan dan menjelaskan keputusan akhirnya. Dan akhirnya kita di bagian 6, memimpin dengan integritas etis. Kita akan menutup eksplanasi ini dengan menyoroti ROI dari rasionalitas, yaitu gimana nyari titik keseimbangan antara ambisi finansial jangka panjang dengan tanggung jawab etis. Pemimpin sejati itu tahu kapan harus milih rantai pasokan yang berkelanjutan, biarpun itu sedikit lebih menguras margin profit. Kepemimpinan itu juga berarti nahan diri dari hasrat memanipulasi kebiasaan konsumen lewat taktik marketing bayangan atau label produk yang membingungkan. Padukan ambisi finansial Anda dengan refleksi etis yang benar-benar mendalam. Kutipan ini adalah mandat utama Anda. Untuk memangkas kesalahan dalam skala perusahaan, para pemimpin Anda dituntut untuk punya pemikiran yang adil dan integritas intelektual. Mereka harus aktif menyingkirkan ego pribadi atau kelompok mereka sendiri demi kualitas keputusan yang membawa kebaikan buat organisasi secara keseluruhan. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan tajam buat dibawa ke meja direksi Anda. Apakah Anda siap mengimplementasikan proses kebersihan keputusan yang tangguh mulai hari ini? Atau Anda bakal ngebiarin kebisingan yang gak kelihatan ini terus ngerogotin kesuksesan organisasi Anda dari dalam? Pilihan ada di tangan Anda. Terapkan panduan dari sesi kita kali ini dan buktikan sendiri gimana akurasi tim Anda bakal melonjak. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa.